Syekh Abdul Qadir Jilani ini hidup sekitar 100 atau 200 tahun setelah imam yang empat. Dan beliau mengakui bahwa beliau di atas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Makanya beliau Hambaliul madhab, dalam masalah mazhab beliau memegang mazhab Hambali. Dalam masalah akidah, beliau sendiri mengakui bahwa beliau di atas akidah sahabat. Ya, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ketika menyebutkan tentang sejarah Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menyebutkan sebuah riwayat bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya, "Ma aqidatuka?" Apa akidahmu hai Syekh? Beliau menjawab, "Aqidatus sahabah." Akidah saya adalah mengikuti para sahabat. Dan beliau juga meninggalkan beberapa buku, di antaranya kitab Al-Ghunyah dan beberapa buku yang lain. Dan tampak sekali ya, manhaj beliau memang Masya Allah, akidah beliau sesuai dengan akidah imam yang empat. Ya, beliau menetapkan seluruh sifat, di antaranya yaitu bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Bismillah. Di sini saya akan sedikit menanggapi pernyataan Ustadz kita, Ustadz Badrussalam. Apa yang dijelaskan oleh Ustadz Badrussalam, semoga Allah menjaga beliau, itu benar bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu berakidah dengan akidah ulama salaf dan memegang teguh manhaj Imam Ahmad baik dalam akidah ataupun fikih. Namun pertanyaannya, metode apa yang beliau gunakan dalam menetapkan ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat? Apakah seperti pandangan Syekh Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh ustadz-ustadz salafi yang meyakini bahwa Allah itu punya tangan, punya mata, dan bersemayam secara hakiki seperti makna yang mereka pahami? Ataukah bermadhab tauhid yang menyerahkan maknanya kepada Allah yang digunakan oleh banyak ulama baik Asy'ari, Maturidi, dan Hanabilah yang mengikuti manhaj ulama salaf? Maka kita cek perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunyah. Apakah benar bahwa beliau memahami makna istiwa itu bersemayam, makna istiwa itu duduk, atau berpegang teguh dengan manhaj tauhid yang menetapkan sifat istiwa dan meyakini kesempurnaan sifat Allah tanpa membahas, tanpa menentukan apa makna istiwa? Mari kita baca pernyataan beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang wafat tahun 561 Hijriah. Beliau adalah ulama dari mazhab Hanabilah yang sangat kukuh dengan metode tafwid. Wayan bagi itlaku sifatil istiwa'i min ghairi ta'wil. Maka mestilah kita memutlakan, tidak menentukan makna sifat istiwa dengan tidak menjelaskannya, tidak menafsirkannya, tidak mentakwilkannya. Wa innahu istiwa'uz zati 'alal arsy, dan bahwasannya itu adalah istiwa az-zat di atas aras, la ala ma'nal qu'udi wal mumasati kama qalatil mujassimatu wal karamiyatu, dan bukan istiwa itu bermakna bersemayam atau duduk yang bersentuhan sebagaimana pernyataan mujassimah dan karamiyah. Wala ala ma'nal ulu war rif'ah kama qalatil al-asy'ariyah, dan juga bukan makna ulu war rif'ah tinggi sebagaimana pernyataan atau perkataan Asy'ariyah. Wala ala ma'nal istila'i wal ghalabah kama qalatil mu'tazilah, bahkan bukan makna menguasai dan mengalahkan sebagaimana perkataan Mu'tazilah, li'anna syar'a lam yarid bidzalika, karena syariat tidak menjelaskan semua itu. Wala naqala an ahadin anis sahabah wa tabi'ina minas salafil salih min ashabil hadis, bal manqulun anhum hamala 'alal itlaq. Bahkan yang ada beliau, para sahabat, tidak ada yang meriwayatkan. Dari tabi'in juga tidak ada riwayat
Dari ashabul hadis tidak ada riwayat. Bahkan mereka hanya membawa kepada kemutlakan makna istiwa, tidak menentukan makna istiwa. Itu adalah pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang tidak menentukan makna istiwa, tidak memaknai dengan sifat bersemayam, duduk, atau ulu wartafa'a, tinggi, sebagaimana yang diklaim sekarang oleh orang-orang salafi. Dari pernyataan beliau jelas manhaj beliau dalam memahami ayat-ayat sifat tidak seperti ustaz-ustaz salafi. Beliau bahkan jelas dengan tegas bahwa Allah bersemayam itu atau Allah itu duduk adalah firqah sesat, mujassimah dan karomiyah. Dan sikap beliau yaitu memegang teguh manhaj tauhid, menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak menentukan makna istiwa. Yang ini sesuai dengan jumhur para ulama baik dari Asy'ariyah, Maturidiyah dan Hanabilah yang merupakan warisan ulama salaf. Wallahu a'lam.